Abang sadar nggak, dengan rumah bang ini kan menyakiti iman orang Kristen? Kok menyakiti? Harusnya sebagai Tuhan kau berdoa lah, kau kutulah yang ada di sini. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Di dalam dalil 1 Korintus 6:15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Pertanyaan saya, anggota Kristus apakah Kristus? Ayo. Anggota TNI apakah TNI? Anggota Kristus apakah Kristus? Ayo, saya mau ajarin samamu, kenapa Kristen ini sombong seperti setan? Karena orang-orang Kristen tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka menganggap diri mereka semuanya adalah Tuhan. Anggota TNI apakah TNI? Anggota TNI apakah TNI? Anggota Sapam apakah Sapam? Kamu jangan gila permanen. Kamu kuaja untuk waras. Kamu tadi membawa 1 Yohanes 3 nomor 1 kan? Kenapa tidak berani membaca nomor 2-nya? Berani gak kau baca nomor 2-nya? Berani. Apa yang silakan. Ya silakan kau baca. Silakan kau baca. Silakan. Tenang. Santai aja bang. Ya saya sangat santai. Iya, makanya aku bersyukurnya doa ada channel ini. Jadi orang Kristen semakin belajar. Iya, bos, karena selama ini memang tidak pernah belajar. Silakan. Iya, makanya 1 Yohanes 3 nomor 2, silakan. Ada channel ini. Baca, nggak usah banyak bicara. Silakan. Tuhan mana yang kau puji ini? Silakan. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Anak setan. Ternyata apa keadaan kita kelak? Tetapi akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, Kristus itu apa? Tuhan atau manusia? Jadi begini bang. Jadi begini nasib Kristen, di mana-mana ditampar Bible. Saya tanya samamu, keadaan yang sebenarnya Kristusmu itu Tuhan atau manusia? Jawab. Tuhan. Bingung. Tuhan. Berarti kamu juga Tuhan. Enggak kayak gitu konsepnya bang. Dalilnya jelas. Kita akan melihat Kristus sebab kita akan sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaan yang sesungguhnya. Keadaan Kristus yang sesungguhnya adalah Tuhan. Berarti kamu akan sama seperti Dia. Kamu juga apa? Tidak lagi. Dalilnya mengatakan sama. Kamu baca ulang. Kamu baca ulang. Dengar ya bang. Aku bisa bantah argumen abang itu. Kamu bantah argumenku, kau bantah dalil. Dalilmu yang kau bantah, jangan saya. Abang membaca Alkitab comot-comot tapi tak tahu apa. Kau yang comot loncat dari 1 Yohanes ke Roma, dari Roma ke Galatia, kamu yang loncat. Sekarang saya tanya, dengarkan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Kristus, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, keadaan yang sebenarnya Kristusmu itu apa? Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah, berarti kamu akan sama seperti Dia. Dengar. Dalilnya jelas mengatakan seperti itu. Jelas bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Dia. Sebab Dia akan memperlihatkan keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, kita akan sama seperti Dia. Kalau Dia Tuhan, maka kita akan sama seperti Dia. Anda mengatakan Dia Tuhan, maka selamat, Anda juga adalah Tuhan. Makanya Kristen itu tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan, karena Kristen itu mengaku dan merasa diri mereka itu adalah Tuhan. Selamat.
Hai Tuhan Ando. Hai Tuhan Ando. Tuhan Ando. Makanya konsep yang benar itu, Dek, Kristus itu manusia. Kalau dia manusia baru betul kamu sama seperti dia manusia. Tapi karena kau melantik manusia menjadi Tuhan, kau pun ikut terseret menjadi Tuhan. Tuhan Ando. Sini dong. Maaf bang, aku lagi sakit gigi. Tuhan sakit gigi. Kita main bola yuk. Maaf bang, pantat Ando bisulan. Tuhan bisulan. Jadi kalau setan itu tidak mau menyembah Tuhan karena dia tidak mau kemudian tunduk kepada Adam, Kristen jauh lebih hebat. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Lebih hebat kemudian Kristen itu daripada iblis. Kenapa? Karena mereka sudah mengatakan diri mereka setara dengan Tuhannya sendiri. Kalau iblis, ya itu hanya fitnah. Iblis tidak pernah mau menyetarakan dirinya kepada Tuhan. Iblis cuma tidak mau sujud menghormat kepada manusia, bukan mau menyetarakan dirinya. Al-Quran saya mengatakan itu. Ini kita bahas Alkitab. Oh, nah sekarang ada nggak di dalam kitab setan menyamai Tuhan? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Ya bang bertanya mana dalilnya coba. Loh, makanya saya katakan Kristen itu lebih setan daripada setan. Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalau setan itu tidak mau menyamai dirinya dengan Tuhannya, sedangkan Kristen sudah menyamai dirinya dengan Tuhannya sendiri. Dalilnya jelas. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Kutanya, anggota satpam apakah satpam? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Anggota TNI apakah TNI? Ya, anggota TNI adalah TNI, anggota Jadi Polri adalah ini Polri. Bang, konsep pemahaman teologi Di dalam konsep agamamu 1 Korintus 6:15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Anggota Kristus adalah Kristus. Anggota TNI adalah TNI. Anggota Polri adalah Polri. Anggota Satpam adalah Satpam. Kristen adalah anggota Kristus. Maka Kristen adalah Kristus. Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah di atas muka bumi ini yang mengaku Kristus? Islam atau Kristen? Aliteng. Sederhana kalau Anda mau waras, kecuali kalau Anda mau gila permanen ya silakan. Tapi begini bang, ya silakan. Begini, jadi percumanya aku menjelaskan panjang lebar, tapi abang itu tidak menerima, ya. Silakan Anda jelaskan, silakan. Anda jelaskan bagaimana Anda bisa mengatakan anggota TNI bukan TNI. Jelaskan pada saya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan anggota Kristus bukan Kristus? Ya jelaskan bagaimana anggota Kristus bukan Kristus, silakan. Kita sekarang membahas apa? Membahas Alkitab atau membahas TNI? Kristus ku bilang, bahas siapa? Silakan. Jadi seperti ini bang, tadi kan saya bacakan dalam Galatia 3:26, setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia disebut anak-anak Allah. Baca 27-nya. Baca abang lah. Oke. Loh, tadi kamu sudah baca. Baru. Kristen yang sudah dibaptis akan memakai pakaian Kristus. Ayo. Abang tahu nggak apa artinya itu? TNI yang sudah dilantik menjadi TNI akan menggunakan pakaian TNI. Apabila dia bukan TNI menggunakan pakaian TNI, maka dia TNI gadungan. Kalau Anda bukan Kristus memakai pakaian Kristus, berarti Anda Kristus gadungan. Anda baca Galatia 3 nomor 27 itu. Baca. Berani nggak Anda baca? Baca. Ikuti ya, silakan. Harus, Anda kan mau belajar di sini. Pendeta mana mau ajarkan yang kayak gini? Lari dong jemaat. Silakan. Oke. Karena baca. kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus.
Mengenakan apa? Mengenakan Kristus. Audeo dalam bahasa Yunani itu memakai Kristus. Anda kalau memakai Kristus atau Anda adalah Kristus, berarti palsu enggak atau asli Anda ini Kristus? Oke, berarti abang menganggap kami sama dengan Kristus, oke? Saya akan. Lah iya kan memang di situ dalilnya, Cak Ayu. Makanya kamu itu bukan lagi hamba Tuhan, tapi adalah Kristus. Begitu cara belajarnya. Tidak, buktinya Kok tidak pula? ketika Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, telah memakai Kristus. Tidak bang, tidak. Buktinya apa? Ketika orang percaya sampai ke dalam kerajaan Allah, mereka memuji Tuhan. Ya, Ya. Tuhan yang mana yang kau puji? Dengarlah, bacalah dalam dalam mana? Wahyu 7 ayat 10. Apa? Wahyu Apa yang 7 diterangkan di ayat 10. Ya, apa yang diterangkan di sana? Nah, dan dengan suaranya Silakan. mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Siapa anak domba ini adalah Kristus. Nah, kalian juga akan duduk sama dengan mereka. Memang ya. Nah, Sambil berkata, berarti kamu sehakikat. "Amin, puji-pujian, Kamu sehakikat. kemuliaan dan hikmat Berarti dan kamu syukur sehakikat. dan Karena kamu juga duduk di atas tahta Bapa. Dan Ayo. kami tugasnya di sana memuji dan memuliakan Tuhan." Bagaimana cerita? Coba kamu baca ayat Wahyu 3 nomor 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Berarti kamu duduk di atas tahta bersama dengan Yesus, bersama Memang dengan betul. Bapa. Memang Sekarang betul. pertanyaan saya, apakah Yesus ketika di tahta masih memuji Bapa? Tidak. Karena dia yang menerima pujian itu, bukan dia yang memuji, tapi dia yang menerima. Makanya kamu dikatakan duduk pada ayat 10 dan ayat yang kedua. kamu duduk di atas tahta Bapa. Berarti kamu setara dengan Bapa. Setara tapi bukan secara ilahi. Iya, Ketawa dalam kebodohan. Ya kamu yang lol. Di situ di dalam kitabmu diajarkan kemudian kamu adalah anggota Kristus. Kamu bukan lagi hamba. Kamu sehakikat dengan Bapakmu. Ketika Tuhanmu datang kemudian dalam bentuk yang aslinya, kau akan serupa dengan Dia dan kau memakaikan juga pengenakan pakaian Kristus. Itu dalil. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20, kau pun itu adalah orang-orang yang diurapi. Sama seperti Yesus, kamu orang diurapi. Dan kamu juga adalah anggota Kristus. Anggota Kristus ya Kristus. Ternyata beban Sampai sini. juga kalau menjelaskan ini sama orang yang percaya bang. Jadi Oh bukan ya udah. beban. Sekarang begini, kita buktikan. Kenapa Kristen itu bukan hamba Tuhan lagi? Tanya dulu samamu. Karena Siapa yang bilang bukan hamba Tuhan? Galatia 4 nomor 7. Oke, kita buka ya, kita buka. Buka lagi. Galatia 4 Ya. ayat 7. Yo Puput. Oke. Mau lari kemana ente? Oke. Silakan. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ahli waris. Oke. Wah, mantap kali, Bah. Oke, itulah kami mantapnya orang Kristen, oke? Coba Ya, baca itu dia. ayat Harus kamu 13. akui itu dong. Makanya jangan kau sembunyikan identitasmu. Kau harus sombong. Kami Oke. memang ya. Kami memang tidak. Tuhan. Baca Kami Tuhan. Kami Galatia bukan 5 hamba. 13 ya. Berbaca. Kami ini adalah anak-anak Dengar, Tuhan, dengar. bukan hamba Dengar, Tuhan. dengar. Itu Anda harus akui dong. Jangan Dengar, kau Bang. mau, jangan Dengar, kau Bang. Baca malu-malu, lagi jangan Galatia setengah-setengah. 5 ayat 13. Oke, bisa aku baca? Galatia satunya dulu, Galatia 5 nomor 1 dulu kau baca. Enggak, baca dulu. Baca dulu di Kemerdekaan situ. Kristen. Jangan loncat-loncat, jangan kau comot data selanjutnya. Nomor satunya dulu, Enggak, Galatia yang 5 abang nomor 1. bilangnya tadi. Baca dulu. Karena Baca dulu. orang Kristen sudah menjadi Tuhan, makanya sombong. Ya memang kan dalilnya. Kan dalilnya begitu. Kamu baca dulu Galatia 5 nomor 1.
Baca coba. Berani nggak baca? Supaya Silakan. kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah Ya. memerdekakan Merdeka. kita. Dari Abang lucu, abang nyuruh aku membaca tapi abang ribut. kamu dimerdekakan dari Iya, abang ribut. Jadi aku membaca jadi tegang. baca. Saya kan bertanya, kamu dimerdekakan dari, terus baca terus Galatia 5 nomor 1 baca. Supaya Dari kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Bukan, nenekmu kiper. Mana ada kayak gitu dalilnya di situ? Inilah kamu. Mentang-mentang kau sudah Tuhan, kau seenak saja berfirman. Tidak ada firman di situ begitu. Kau bikin firman Oke. baru lagi. Ayat selanjutnya, Jangan Bang. mentang-mentang Ayat kau selanjutnya, Tuhan. ayat selanjutnya. Galatia Dengar. 1 tuntaskan dulu. Galatia 5 nomor 1 tuntaskan. Nah. Oke, tadi abang bilang dimerdekakan dari. Oke, kita jawab ya. Silakan. Kita jawab. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara. Nomor nomor satunya selesaikan dulu. Oke. Cakangku. Jangan kau Aku nipu. Jangan ikuti mentang-mentang kau omongan Tuhan. abang. Oke, aku Jangan ikuti. mentang-mentang kamu ini Tuhan, seenak perut berfirman. Silakan. Oke. Kita ikuti ya. Oke. Ye. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Yaitu hamba Itu dosa. apa? Itu Hamba apa dosa. larangan? Itu larangan apa Paulus? Paulus melarang Anda menjadi hamba. Hamba Betul. dosa. Mana di situ hamba dosa, kucu? Jangan mentang-mentang Ayat kau 13 Tuhan. baca, ayat 13, Jangan buka ayat mentang-mentang 13. kamu Buka Tuhan. ayat 13. Kamu berfirman seenak perutmu. Tuhan Baca Andrew, ayat 13. jangan, saudara, Karena- jangan kamu mentang-mentang Tuhan. Kau seenaknya berfirman di sini. Kau harus bikin konsili dulu baru berfirman dong. Sepakat dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Telepon bom-bom, Tuhan bom-bom, ini ada ini. Bagaimana ini? Kita di sini hamba Tuhan atau hamba dosa? Ayo. Ini dikatakan Kristus sungguh-sungguh kita semua sungguh-sungguh sudah merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk penghambaan. Makanya dikatakan begini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna begini. Tuh buktinya. Itu buktinya. Tuhan mengajarkan Tuhan mengajarkan Abraham dan keturunannya untuk bersunat. Tapi karena kalian sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan, kalian tidak mau lagi tunduk kepada perintah Tuhan. Begitu Tuhan Ando. Tuhan Ando kok panuan? Paham sampai sini? Tuhan? Halo? Tuhan Ando paham? Bisa nggak? Jangan kau berfirman sendiri. Kau komunikasi dulu. Galatia 5 ayat 13 ini. Baca. Oke? Baca. Pelan-pelan tapi dengar. Sebelum kamu baca dengarkan saya. Sebelum kamu baca dengarkan. Kau baca kata per kata dan kau telusuri Galatia 5:13 itu pakai otakmu ya. Oke. Janji? Oke, silakan. Dengar. Aku baca ayat 13 karena menjawab dari manakah dimerdekakan. Dan Oke. Silakan. Justru itu menguatkan. Oke. Lanjut. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Asik. Kristus, oke? Tetapi Asik. janganlah kamu Jangan lagi. mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Itu. Pas kan? Betul nggak? Melainkan Betul nggak? layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Berarti betul orang nggak? yang telah dimerdekakan ditugaskan untuk hidup di dalam kasih sebagai Meskipun- tanda ketaatan menjadi hamba Allah. Itu artinya Meskipun dengar di situ dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Betul nggak? betul. Berarti kamu ini adalah orang-orang merdeka kan? Iya. Tetapi kalau kamu sudah merdeka, jangan gunakan kesempatan itu hidup di dalam dosa. Itu berarti perintah Tuhan agar kami yang telah dimerdekakan untuk tidak hidup dalam dosa. Itu artinya, Bang. Iya, jadi merdeka dari apa ceritanya ini?
Kau merdeka dari apa? Apa yang abang bilang? Ngerti nggak abang apa yang abang bilang? Saya mengerti, saya Tidak, mengerti. Kamu itu bebas dari apa? Kamu bebas dari mana? Kamu Dari itu, dosa. jadi maknanya gini, gantian. Maknanya begini. Kamu itu sudah dibebaskan, mau ngapain aja boleh. Siapa Tapi bilang? Kan dari itu bilang dalilnya. kamu dibebaskan. Tapi jangan salah guna. Cahayu, dengar, kemerdekaan dengarkan itu saya. untuk berbuat dosa. Dengarkan saya. Arti dari ayat ini adalah kamu ini sudah merdeka, teman-teman. Kalian udahlah bukan bang, sayurnya jelas. aku pikirnya tinggi. Tunggu. Jangan menangis dulu anak Tuhan. Tuhan Ando jangan nangis dulu. Di situ dikatakan kamu ini sudah merdeka. Tapi jangan kau manfaatkan kemerdekaanmu ini hidup dalam dosa. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, ya kamu seenaknya saja hidup di dalam dosa. Jangan. Kalau dia hidup di dalam dosa, silakan aja. Silakan kau hidup dalam dosa, kau tidak akan kena hukum. Kenapa? Karena kamu itu sudah merdeka. Tapi jangan mentang-mentang kau sudah merdeka, kamu sepuas-puasnya. Jangan juga begitu dong. Mentang-mentang kau sudah merdeka, kau seenaknya aja di dalam dosa. Jangan. Tahan-tahanlah sedikit, tapi melakukan dosa pelan-pelan, tipis-tipis boleh lah. Abang Itu maksudnya. kacau Itu pemahaman abang tentang maksudnya. ayat itu, bang. Kan Itu bilang kan, maksudnya. kamu telah dimerdekakan. Jangan Itu lagi maksudnya. melakukan dosa, itu artinya bang. Maksudnya kamu itu apa bedanya dengan saya? Apa bedanya dengan saya kalau begitu? Bedanya saya apa? Saya tidak boleh melakukan dosa. Kamu juga tidak boleh melakukan dosa. Lalu bedanya kau dengan saya? Saya ini hamba. Kamu itu orang merdeka. Nah, kamu merdeka dari apa? Merdeka melakukan apa saja. Abang Tetapi nggak disebut hamba karena apa? Abang nggak percaya Yesus. nenekmu kiper, saya ini hamba Tuhan. Tidak. Secara kitab abang tidak. Siapa bilang? Memang bukan Baca hambanya Galatia 3:26. Yesus. Kucelo, saya ini memang bukan hambanya Yesus. Karena Yesus itu bukan Tuhanku. Karena Tapi kita saya, membahas Alkitab bukan membahas Al-Quran. karena saya Yang ini Tuhan hambanya enggak. Allah. Saya ini hambanya Allah. Sama seperti Yesus. Yesus juga adalah hambanya Allah. Sekarang kita baca Alkitab bang, bukan baca Kamu Al-Quran. itu hambanya Malah Kristus. Kamu itu hambanya Kristus. Kristus yang datang di padang gurun berupa makhluk roh, yang datang ngajarin Paulus Injil. Itu berbeda. Kalau Paulus Yesus majalah Gabe. kalau Yesusnya anak Maria itu, kalau Yesusnya Maria itu sama seperti kami adalah hamba Allah. Yesus hamba Allah, sedangkan kamu bukan. Nah, sekarang di situ jelas dikatakan, saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Merdeka untuk melakukan apa saja. Coba saya buktikan di dalam Kolose 2 jelas sekali Paulus mengajarkan di sana kebebasan untuk melakukan apa saja, apa yang dilarang oleh Tuhan. Paulus mengajarkan untuk memerdekakan Kristen untuk melakukan apa saja. Makanya Kristen itu hanya menjadikan kitab perjanjian lama itu sebagai aksesoris doang, gaya-gayaan doang untuk menipu lawan. Kau baca nomor 16-nya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bukan bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujud Kristus adalah, sedangkan yang aslinya adalah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan tanpa alasan yang dibesar-besarkan dari oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh, dan yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan lagi jamah ini, jangan cicipi itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian yang hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan kehidupan duniawi. Ini Paulus sedang mendoktrin kalian bahwa perintah-perintah Tuhan itu adalah perintah-perintah manusia.
Jangan makan ini, jangan minum ini, jangan makan itu. Itu kata Paulus, itu cuma perintah manusia. Jangan kau percaya, jangan lagi kau mau diatur tentang itu semua. Kamu sudah bebas. Makanya Paulus mengajarkan boleh makan apapun. Tak ada yang haram di Kristen. Semuanya boleh. Sekarang mau bukti. Tunjukkan satu dalil di Kristen apa yang haram. Satu aja. Yang haram itu bang. Apa? Jadi kalau di kami di Kristen, Apa yang haram? yang haram itu bukan apa yang masuk, Nah tapi itu. apa yang keluar. Yang keluar itu najis, bukan haram. Jangan kau samakan najis dengan haram. Sekarang pertanyaan saya, apa yang haram di Kristen? Adakah? Perbuatan dosa. Mana ada haram perbuatan dosa di Kristen? Mana dalil? Dalil. Kau dihantam oleh 1 Yohanes 2 nomor 1. Apa yang dikatakan di sana? Anak-anakku yang kekasih, jangan lagi kau mau berdosa. Tetapi kalau kau berdosa nggak apa-apa. Ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Yeay! Salah. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tapi tahu nggak abang, sebenarnya Apa? secara tidak langsung abang telah memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nenek Ukiper, bagi orang yang tidak berakal, iya betul. Kayak kamu nggak Tidak. berakal, iya, kamu pasti mengatakan itu. Sedangkan orang-orang yang berakal menertawakan kamu. Orang-orang berakal mengatakan ternyata Kristen ini bukan hamba Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan di gereja setiap minggu itu bukan sedang menghambakan diri kepada Tuhan, tapi menghambakan diri kepada makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tadi saya sudah katakan samamu. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yesus semuanya dibatalkan oleh Paulus. Lalu Paulus bikin aturan baru. Jadi apa yang kau lakukan hari Minggu itu, ibadah Natal itu, semuanya itu adalah perintah langsung dari Paulus itu sendiri. Sekarang saya ulang pertanyaan saya. Tolong tunjukkan satu perbuatan yang dikecam haram di Kristen. Ada nggak? Kenapa ulang coba? Tidak ada yang haram di agamamu itu. Bebas sebebas-bebasnya. Itu Tidak ada yang haram. Tidak ada yang haram di Kristen itu. Semua dimerdekakan. Kamu adalah anak-anak merdeka. Kamu bukan lagi anak hamba. Kamu orang-orang merdeka. Kamu sendiri tadi membaca dalilnya di dalam Galatia 5 nomor 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari mana? Merdeka dari aturan-aturan Tuhan. Kamu nggak lagi hamba Tuhan. Kamu anak Tuhan. Jadi kamu sebagai anak Tuhan tidak lagi tunduk kepada perintah majikan. Kamu pewaris. Kutanya dulu samamu, kalau Tuhanmu mati, yang mewarisi sifat ketuhanan siapa? Seperti ini bang, dengar. Saya ulang pertanyaannya. Kalau Tuhanmu mati, yang menjadi pewaris ketuhanan siapa? Tuhan kami nggak pernah mati. Yang masuk dalam kubur siapa? Ih, sekarang begini bang, ya. Mama, mama, inna belale matin rono Tuhan ando. Dengar bang. Kamu tadi kita jangan baca menyalahi ulang, kaidah di dalam Galatia 5 ayat Bibelmu. 13. Tadi abang Bibelmu yang mengatakan itu. Bibelmu yang mengatakan itu. Kamu adalah pewaris Elohim. Jadi kalau Elohimmu datang dalam rupa manusia, mati 3 hari, pewarisnya kamu yang jadi Tuhan saat itu. Tidak kok. Kenapa tidak kok? Bukankah anak Tuhan itu adalah pewaris tahta Tuhan? Jadi seperti ini ada bang. Abang itu kan percuma dijelaskan gak bakalan ngerti karena abang tidak menghargai iman orang lain. Saudara, saya di dalam beragama, cerminan utama dalam beragama saya itu adalah akal. Bagaimana mungkin Anda ingin membuat saya mengerti hal-hal yang tidak masuk akal? Sedangkan Bagaimana? kita suruh baca Alkitab, abang mencampur-campurkan tak bahasa apa, mengkabur-kaburkan maknanya. Apa
yang saya kaburkan itu yang tertulis di situ. Tetapi Coba kau baca memaknainya ulang. sesuai. Galatia Yang 5 mana? ayat 13. Coba ulang coba. Oke, saya baca. Pelan-pelan ya, Saudara-saudara, pelan-pelan. pelan-pelan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Oke. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi dalilmu ini seibarat sama seperti engkau sudah berpesan kepada seorang anak ketika dia tinggal di rumah. Di rumah ini kamu bebas ya. Kamu mau ngapain aja boleh. Nonton TV boleh, nonton ini boleh. Kau mau main bola dalam rumah boleh. Kau bebas. Kau mau ngapain aja. Kau merdeka di rumah ini. Tetapi meskipun demikian, kamu jangan juga melampaui batas dong, ya. Jangan kau buat kacau dalam rumah, kau bikin begini, kau begini dan seterusnya, ya. Jangan ya. Tapi kau bebas kok, kau bebas, kau merdeka, kau mau ngapain aja boleh, boleh. Kau mau makan kulkas, kau mau telan jendela pintu boleh. Tapi ya jangan juga yang berlebihan dong ya. Aku pergi dulu ya. Iya paman. Ketika kemudian orang punya rumah pulang, dia menemukan kamu telan kulkas, kau kena hukum nggak? Oke pas. Kau kena hukum nggak? Pertanyaan saya, kau kena hukum nggak? Kena hukum. Gimana kau bisa kena hukum? Yang punya rumah sudah memerdekakan kamu, sudah membebaskan kamu, mau ngapain aja. Cuman diminta, kamu kan manusia, kan tidak pantas kau telan kulkas meskipun kau sudah memerdekakan. Tapi dengar. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti menggauli sesamamu, sejenismu atau apapun itu boleh lah, tapi jangan juga berlebihan lah. Makanya di gereja itu boleh sesama ini karena itu dalilnya kamu itu orang-orang merdeka, tapi tahan-tahan juga, Cak Ayu. Jangan berlebihan, setengah aja yang masuk, jangan full. Itu dalilnya dalam kitabmu di Galatia 5 nomor 13. Kalau you pakai otak memahami dalil tersebut. Oke. Tadi abang bilang bebas pelan-pelan gitu kan. Ya iyalah. Ada rupanya kecil-kecil, ada rupanya dosa kecil-kecil. Coba. Kamu itu sebenarnya bukan lagi hamba dosa. Kamu itu karena tak ada lagi dosa di Kristen. Tadi saya sudah membacakan dalilnya 1 Yohanes 2 nomor 1. Masih kurang apa, Cak Ayu? Tetapi dosa apapun yang kamu lakukan, ada Yesus sebagai pendamai dosa Kristen. Betul? Makanya abang Kristen itu sombong. Abang belum Kristen itu sombongnya minta ampun. Kristen itu sombong, ponga, angku di atas muka bumi ini, berjalan seenak perutnya, makan semua makanan yang diharamkan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menjadi hamba Tuhan. Enggak ya. Pemahaman yang salah itu sekarang pas. Oke, sekarang giliran kamu bicara, saya istirahat. Kamu jelaskan kepada saya hari ini juga, saat ini juga kami umat Islam mau tahu. Tolong kasih kami bukti yang bisa kami lihat di dalam hidup kekristenan Anda sebagai seorang Kristen, sebagai Tuhan. Bukti bahwa kalian itu menghambakan diri kepada Tuhan itu apa? Satu aja. Apa yang kalian lakukan dalam Kristen itu sebagai bukti kalau kalian itu hamba Tuhan? Silakan. Oke. Ayat 14 ya, Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu itu firman. teori Bung, itu teori. Saya minta Anda buktikan dalam hidup Kristen di Indonesia ini aja dulu. Di Indonesia yang kami lihat, yang kami bisa lihat, kalau ini kan jelas kami ke masjid ibadah menyembah kepada Tuhan kami. Allahu Akbar,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh semesta alam. Itu bukti kami menghambakan diri kan. Nah sekarang di Kristen yang kami bisa lihat bahwa kalian menghambakan diri itu yang mana? Coba tunjukkan. Oke, abang sadar nggak dengan rumah bang ini kan menyakiti iman orang Kristen? Kok menyakiti? Menyakiti, tapi Bukan. kami diam. Anda kami tadi tidak mau bertindak. Tadi Ini adalah Anda bentuk memuji. daripada kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Tadi Anda memuji. Bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan. Tadi Kita dia tidak memuji boleh loh. Teman-teman. membalasnya. Teman-teman Makanya kami tadi. diam. Makanya kami diam. Abang Dikasih dia direm dulu mulutnya anak ini, direm dulu ini. Jangan berfirman terus dia mentang-mentang dia Tuhan. Tadi Bukan, kamu memuji. Tadi kamu memuji. Tidak dengan sadar Anda sudah melakukan penginjilan, memberitakan tentang ketuhanan Yesus. Sekarang setelah Anda menemukan diri Anda ternyata keliru dalam beragama, Anda sekarang sudah nangis. Kami, Rom ini telah menyakiti kami, tetapi karena kami adalah anak-anak Tuhan yang harusnya sebagai Tuhan kau berdoalah, kau kutuklah yang ada di sini. Kau kan Tuhan. Tidak, kami tidak diajarkan seperti itu. Malah Ya dibilang kamu kan kasihilah musuhmu dan berdoalah Tuhan. kepadanya. Kamu kan Tuhan. Tidak. Kamu Tuhan, kamu Enggak. Tuhan. Jadi seperti itu ya bang. Jadi sekarang kamu percuma tunjukkan saya kepada panjang saya. lebar. Sekarang kau tunjukkan kepada saya bukti yang bisa kami lihat dengan mata kami bahwa Kristen itu menghambakan diri kepada Tuhan itu satu aja. Mana? Saya mau tahu. Saya mau Tadi tulis. bilang kasihilah. Kasihilah apa? Kasihi itu ajaran Taurat, bukan ajaran Taurat. Kristen itu. Taurat. Ya. Sudahlah Di mana? bang. Di mana Baru- Kristen dapat ilmu kasih? Itu dari Taurat itu. Itu ajaran Sementara Kristus loh. ajaran Coba ya Kristen, Kristus coba bantu yuk cari ayatnya. Ajaran Kristus lah. Ih, Itu adalah cakupan dari hukum para teolog Taurat. melihat abang masih setara kami aja, abang udah mencret. Oh mencret. Oh sombongnya Tuhan. Tuhan ini sombong aku ajaran kali. kasih milik hukum Taurat. Aduh. Loh, coba kau tunjukkan kepada saya di mana perintah kasih, hukum utama dan terutama itu tercantum di mana? Silakan. Kau tunjukkan kepada saya. Oke, bentar ya Silakan. bang. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Aku tidak percaya kepada Tuhan yang satu ini. Ilmunya kosong, mulutnya besar. Matius 22 kamu baca. Nomor 34 sampai nomor 40 baca aja di situ. Ah, Tuhan kok gak tahu Bible gimana sih? Ini Tuhan palsu ini teman-teman, Tuhan palsu. Yang Tuhan itu kan, Tuhan itu maha tahu kok ini. Ke Google dulu, ke perpustakaan dulu. Dasar Tuhan palsu. Woi, Tuhan Aldo. Hei, kamu baca Matius 22, nggak usah terlalu jauh, mau kemana pun. Oke. Ah. Kita buka Matius 22. Lebih tahu hamba Tuhan daripada Tuhan. Mama. Dengarlah tadi mana datanya dikasih omong diam. Kamu kelamaan ke perpustakaan ngapain? Lu kan Tuhan. Sebagai Tuhan lu harusnya lebih tahu dari saya. Kita bukan ini namanya diskusi ilmiah, bukan diskusi Iya, orang. kalau ilmiah harus mendudukkan perkara Bible secara ilmiah. Jangan kau tolak isi Biblemu. Makanya aku buka Iya, tapi nggak usah keluar. Kau kan Tuhan, ngapain ke perpustakaan lagi? Tuhan itu maha tahu. Dengar, biar aku bilang ya. Tadi kan dalilnya mana katanya kan? Bacalah, berbaca ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya. Jangan kau 39. Tuhan kok penipu? Tuhan jangan nipu dong. Sampai ke nomor 40 dong. Sampai 40 dong. Tuhan kok suka nipu sih, gimana sih Tuhan Dengar satu ini? dulu bang, abang jangan membantah lu. Iya, tapi jangan sampai 39. Itu nggak sampai ke poinnya. Harus sampai ke 40. Tuhan Karena kok beda penipu, Oke, gimana sih? sampai 40 ya. Iya, gitu dong, sampai Tuhan. 40. Kita baca ya. Iya, baca. Oke.
Diam abang. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Dalam Taurat, dalam mana? Dalam mana? Dalam Taurat. Kan udah aku bilang tadi, hukum kasih itu cakupan hukum Taurat. Alamak. Inilah abang kan gak fair tadi bilang baca sampai semua. Masih baca setengah. Tadi kau ketawa, kau tertawakan saya karena saya bilang hukum Taurat itu hukum kasih itu berasal dari Taurat. Alamak, gimana ini Tuhan kok kayak gini? Tuhan palsu ini kayaknya. Dengarlah bang, dengarlah. Tadi abang bilang baca semua. Iya saya dengar, tapi saya menertawakan kamu. Kamu tadi menertawakan saya ketika saya mengatakan kasih itu adalah cakupan atau rangkuman dari Taurat. Kamu mengatakan ini ternyata Bang Suma ini yang kayak begini saja seperti kami aja membuat Anda mencret. Bah, sombong kali mulut Anda. Pendeta saja menghindar. Tadi baca Bang Suma itu malaikat maut bagi orang Kristen, khususnya pendeta pastor. Kamu anak bawang yang tidak mengenal Bang Suma berani-berani ke sini. Jadi rujak kan kau? Bukan loh bang, dengarlah bang. Kau bukan. Sekarang kau sadar nggak yang kau baca tadi? Kasihilah Tuhan Elohimmu. Kau baca nggak tadi? Itu adalah apa? Itu adalah apa? Udahlah bang, lenceng ya. Karena apa? Abang bilang baca, abang potong-potong. Kayak mana diskusi kayak gitu? Kan pertanyaannya jelas. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itu kan yang ditanya. Hukum Taurat kan? Iya, dijawab hukum Yesus. Taurat. Bentar lah, makanya lanjut. Hukum Taurat atau hukum Taurat atau bukan? Ngaku enggak? Kasih itu adalah cakupan Taurat. Udahlah. Enggak, kau jawab dulu deh. Bahwa kasih itu adalah rangkuman dari hukum Taurat. Betul nggak? Jujur dulu Ando, jujur. Tuhan Ando jujur. Jujur dulu. Gitu dong. Makanya jangan sepele dengan orang yang kayak Bang Suma yang paham Bible daripada ente. Dengarlah dulu bang. Kan aku lagi membaca keseluruhan. Anda sudah akui. Kasih itu adalah hukum Taurat, bukan hukum gereja atau buatan Kristen. Paham sampai situ? Lanjutkan bacaannya. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang pertama. Yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan seluruh kitab nabi. Tanya dulu samamu, Lukas nabi enggak? Bukan. Tidak. Markus nabi enggak? Tidak. Yohanes nabi enggak? Tidak. Paulus nabi enggak? Tidak. Markus nabi enggak? Tidak. Berarti kasih itu ada di kitab Perjanjian Lama, bukan di kitab Loca Kangkung. Oke. Jadi bang, aku bersyukur sama abang karena apa? Setelah abang menceritakan itu, tambah pengalaman, tapi bukan pengalaman yang memudarkan iman, tetapi yang semakin menguatkan. Bagus sekali. Dan artinya kegilaan Anda sudah akut. Karena di situ sudah jelas sekali hukum Taurat utama dan kedua itu adalah cakupan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, dan itu bukan milik Kristen, itu miliknya Yahudi. Bagi yang waras, yang tidak waras gila permanen kayak ente, Anda butuh laskar bit untuk otak Anda. Itu dalil. Makanya di dalam Ulangan 11 nomor 1, kasih itu adalah implementasinya apa? Baca Ulangan 6, Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku dan jangan kau mengurangi. Kalau tidak dikurangi dan tidak ditambahkan, maka kitab Perjanjian Baru Kristen itu harus disepak sampai ke neraka. Paham sampai sini? Dan kau tambah-tambahi yang tadi itu, jangan lagi kau mau diperhamba, kami adalah anak Tuhan. Itu ditambah-tambahi, dan itu ternyata bukan ajaran kasih. Ajaran kasih itu ada di kitab para nabi dan hukum Taurat. Dan Anda sudah akui, Lukas, Markus, Paulus itu semua bukan nabi. Berarti catatan-catatan pendiri agama Anda tidak termasuk dalam rangkaian hukum utama dan hukum kedua. Sampai sini paham?
paham dia. Panggil tuan-tuan. Bang Ando, Tuan Ando, panggil tuan-tuan yang lain dong. Tuan-tuan yang lain. Ya, panggil Tuhanmu yang lebih senior, suruh ke sini. Tapi apapun ceritanya Bang, aku berterima kasih dengan room ini. Iya, Semoga Bang sama. sehat selalu untuk memberitakan firman Tuhan. Oke Bang? Iya, Salam sehat sama. Bang. Salam sehat saudaraku. Jadi Tuhan akhir Nando. kata minta maaf atas kata-kata yang salah. Iya, sama. Kamu di sini aja, duduk di sini sambil belajar. Lembutkan hatimu. Yang kuajarkan bukan sebuah kesesatan. Saya hanya mendudukkan perkara Bible pada tempat yang seharusnya. Sama. Ketika Anda berbicara mengenai kasih, selama ini Anda terjebak. Kristen itu kasih. Ternyata kasih itu rangkumannya adalah Taurat dan kitab nabi-nabi. Berarti bukan perjanjian baru berarti. Makanya aku bilang belum ada cerminan kasih yang dimiliki oleh orang Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Gak ada. Bagi-bagi Indomie. Oh, saya sering. Malah saya setiap hari Jumat bagi-bagi lebih daripada itu. Apalagi pengobatan gratis. Banyak organisasi-organisasi Islam memberikan pengobatan gratis. Nggak ada kasih apa. Mengajak menjadi Tuhan. Wah, kecuali kalau itu. Atau membagi-bagikan lubang tua kepada berondong. Itu wallahu a'lam bishawab. Habis itu klarifikasi. Tapi klarifikasinya dia pegang paha. Masalah generasi salone. Coba saudara-saudara nonton di PT saya, Bang Suma 01, saya buatkan PT potongan klarifikasi. Ya, wanita tua yang itu, wanita tua tersebut, sambil dia pegang pahanya anak muda tersebut, dia pesan bahwa tak ada hubungan spesial. Bagaimana mungkin orang yang mengaku anak Tuhan pegang paha orang yang bukan mahramnya? Coba, bagaimana mungkin tuh kalau tak ada hubungan spesial? Jadi dia mencoba membersihkan dirinya, sayangnya dia membersihkan mukanya pakai air comberan. Makin dibasuh, makin diguyur, makin kotor. Cerat. Makanya dek, kalau kamu membahas tentang dirimu itu sebagai anak Tuhan, anak yang suci, harus implementasi ucapanmu itu sama dengan tindakan. Kau menghina Allah, menghina Rasulullah, tapi perbuatanmu lebih bagus binatang. Binatang tidak pernah membawa data, dalil-dalil mengatasnamakan Tuhan. Tapi dia setiap hari kesana kemari memberitakan kebenaran, tapi dia sendiri menjajakan lubang tua. Kita nggak sebut nama ya, tapi yang merasa aja. Lihat di PT saya teman-teman sekalian, nonton di situ dia pegang paha, itu membuktikan bahwasanya wow. Di follow akun saya Bang Suma 01 biar pengikutnya bisa tembus 1 juta, supaya setiap dia live semakin banyak orang yang mendengarkan kebenaran. Silakan host disapa Bang Handi. Sudah Bang Zuma. Udah. Oke. Ya, saya izin tunjukin aja. Siapa tahu teman-teman mungkin belum pada tahu akun Bang Zuma yang 01 itu kan. Iya, di follow teman-teman. Tembuskan 1 juta tuh. Lawan kemungkaran. Kenapa? Karena tanpa ragi yang membuat anak-anak kita itu jatuh, goyang. Makanya kita harus ada yang menyaingi akun-akun besar mereka. Ini banyak akun, teman-teman hati-hati juga akun fake Bang Zuma ya. Itu sudah banyak juga saya blokir itu teman-teman. Mohon diperhatikan juga. Itu akun Bang Zuma yang fake itu banyak bertaburan di mana-mana. Hati-hati teman-teman muslim. Kalau jumpa langsung blok, jangan disimpan. Ini aku tunjukin akun Bang Zuma teman-teman, di follow ya. Cukupkan 1 M. Ini kita baru 310k. Izin gurunda saya besarin. Nih. Iya. Yang ini teman-teman ya. Coba diperhatikan akun Bang Zuma ini kan sudah diganti foto profilnya. Waktu itu kan warna kuning foto profilnya. Teman-teman diperhatikan akun Bang Zuma ini. Ini kalau ada VT-nya di sini nih. Ada VT-nya. Nih. Nggak usah diputar. Nanti teman-teman nonton sendiri ini. Ini akun Bang Zuma nih, teman-teman, di screenshot aja.
Kalau tidak bisa dapat di screenshot, di follow semua nih. Udah ya, yang sudah ya 310.000 followers. Cukupkan 1M. Gitu aja. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik kirim permintaan. Silakan Pak Don Mars. Ini dari Kristen apa ini Bang? Nanti kita sambil naikkan sebentar. Silakan Bang Don Ki, dibuka mikrofonnya. Bang Hans, ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau disampaikan mengenai tema tadi? Temanya Kristen anak hantu. Nggak apa-apa. Yang sebenarnya Kristen itu umat Kristus, pengikut Yesus Kristus yang sudah dan yang pasti akan menerima keselamatan, bukan hanya janji klaim-klaim doang. Kami ini sudah dibuktikan. Tuhan kami itu hidup saat ini hidup dan dia saat ini berada di surga, bukan di alam kubur. Memalukan jika mengikut seseorang yang mengaku berkuasa di surga sementara dia sendiri di alam kubur, mati dia dan gak bangkit-bangkit lagi. Banyak orang mengaku Tuhan, aku Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi dia bersembunyi. Mana kau? Gak ada jelas. Semua mengaku Tuhan, setan pun mengaku Tuhan, tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia pengecut, dia hanya ngaku doang. Sama seperti umatnya suka klaim, aku begini, aku begitu. Cerita doang, klaim doang ya kau semua kau. Kenapa orang ini? Kenapa Bang? Kenapa Juma? Loh, Juma kok getar-getir Juma? Aduh, oke, kau Diusir Juma, mertua lagi, diusir mertua enggak? Ini anak Tuhan klaim lagi. sama, ada Juma, ada loh umat tuh ngaku klaim aja kerjanya deh, Pak. Nggak malu. Mengklaim Alkitab, mengklaim Ada Allah. ngeklaim dia, oh aku sampai detik ini zaman sekarang aku tuh keturunan ini Sianu. Jadi tunduk sama aku. Tunduk dia disembahnya kaki dijilat cucian kakinya. Oh, yang penting dia nggak ngaku Yahudi rohani Bang. Jadi Yang bahaya itu sekarang- kalau dia ngaku kami Yahudi Jadi, rohani. ada lagi ngaku nabi, ngaku paling tinggi, nggak punya mujizat, malu aja dia. Cuman Oh gitu. Tapi bukankah di dalam kitab saudara nabi itu jangan nabi bahas palsu itu justru banyak. Matius 24:24 nabi-nabi palsu itu banyak melakukan mujizat. Paulus banyak melakukan mujizat enggak? Sampai-sampai dia disembah dibilangnya dewa Hermes. Hah? Saking hebatnya mujizatnya Kristen itu, pemakan tua, pemakan babi, peminum tua, semuanya jadi anak Tuhan. Gimana itu ceritanya saudara? Kok orang Kristen ini ngaku anak Tuhan padahal maksiat semua? Gimana ceritanya itu? Pendeta selingkuh, pastor selingkuh, ribut di gereja, saling cakar-cakaran, padahal mereka mengaku anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu kan sejatinya harus seperti Tuhan, kudus. Tapi kok kalian sorry lah Juma, kalau ngomong sendiri lah. kok anak Tuhan kayak begitu? Anak Tuhan apa anak setan? Beres ini. Kalau Juma ngomong Itu bukan anak Tuhan Gurunda, itu anak Allah, anak Allah. Tentang aja lah. Oh, Tentang- anak tentang Allah. apa kita? Tentang apa? Tentang ketuhanan, tentang keselamatan. Ayo. Anak Allah atau apa gitu? Nah, kau malu lah debater kelas elit gaya bahasa yang benar aja ngomongnya. Karena kau menyebut kan gitu. Juma Emosi sendiri. Kau Juma Bang Jack, thank you, gelar Bang Jack. Gurunda lo, masa kayak gitu? Kau menang. Udah Dongkin, ayo kita dialog sama Gurunda yang rapi ya. Jadi Muslim versus anak Allah ya. Kita lihat ya kawan-kawan ya, Muslim versus anak Allah. Lanjut Gurunda. Iya. Gurunda Juma, kau kan Gurunda, jangan macam orang tolol. Yang bagus saja. Oke, coba lah dengar lu ketawa si Juma kayak gitu. Kan macam enggak beribu kan. Sekarang aku jawab kau dengan gayamu Juma. Masalah generasi. Generasi. Itu kau bikin itu kau bikin.
Kalau saya Cuma- natural. Kalau guru enggak, oke, ku itu gimana cuma? Nah, itu kau niru-niru kayak Paulus itu. Gimana cuma? Nah, itu kau niru-niru kayak Paulus pada orang Yahudi, Artinya, ngaku Yahudi, hilangkanlah kepada gaya Romawi, begitu. ngaku Artinya gini Romawi. loh, Nah, kalau itulah menyandang Paulus. gelar gurunda, jadilah gurunda, terhormatlah. Ya lawannya siapa dulu? Gitu, jangan kau buat suara hidung, itu suara orang Arab itu. Itu natural. Gak bisa dibikin-bikin. Saya bukan Paulus yang suka bunglon. Jadi bagaimana kita, saudara-saudara? Itu suara saya. Memang suara saya gitu. Saya bukan Paulus yang suka nipu-nipu, Bukan, nyamar-nyamar. kau buat gayamu ke Arab-Araban biar macam-macam kau macam hebat macam orang Arab. Banyak Loh, kayak gitu Ustaz. memang gaya saya kayak gitu. Jadi begini cuma kuliah Gimana? rumormu kau kan jagoan nih, gurunda nih, tapi masa gaya debatmu macam debat orang apa? Memenangkan debat kau masa ngejek kan nggak berkelas. Oh, bukan ngejek, itu memang fakta. Kalau Bukan. Kristen itu Sama- dibilang bukan hamba Tuhan, memang betul. Kalian itu Gini bukan loh, hamba cuma. Tuhan. Itu Dari dalil tadi aku kitabmu. dengar sebentar lu kawan, sebentar lu partner. Dari lawanmu tadi si Tuhan yang kau bilang tadi kan. diskusi apanya kok malah kenapa ini? Tunggu dulu anak muda. Jadi gaya si Juma ini perlu dirubah karena gelarnya udah gurunda. Jangan begitu gayanya. Suara-suara hidung lah, suara ngejek lah. Ilmu saja tunjukkan. Yang penting saya bukan anak Tuhan. Kan saya masih manusia, meskipun saya gurunda, kan gitu. Kami ini cuma anak-anak Tuhan. Mantap kali bah. Jelas Mantap. Pak. Jadi begitu artinya. anak-anak Kami nggak Tuhan. malu mengatakan itu. Tanggung jawab Iya. kami loh. Sama Begitu. seperti Nggak ada sama seperti setan. Setan itu juga tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ini kenapa sama seperti Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan? Kenapa? Pertanyaan serius. Sekarang Tuhan ini yang mana dulu, Bang Juma? Ya Tuhanmu, kau tidak menghambakan diri kepada Tuhanmu. Iya, Tuhan itu yang mana? Ya Tuhan pencipta langit dan bumi lah. Oke, Tuhan Bang Juma siapa? Pencipta langit dan bumi. Kau diam dulu Major, belum ada kesempatan untuk ngomong. Ayo, sekarang pertanyaan Udah, saya Mas, serius. aku dulu sama- Kenapa Cuma- orang Kristen ini sama Cuma seperti setan kita konsep tidak ketuhanan lah, Cuma. Konsep ketuhanan lah kita. menghambakan diri, tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kenapa bisa? Cuma kita ambil judulnya dulu lah. Kita nggak topik tahu. pembahasan lah. Malu nggak bisa Tentang bahas. ketuhanan, Malu nggak tentang bisa bahas. keselamatan, tentang kematian atau seperti apa? Itu ada tema itu, Kristen anak hantu. Oh, itu kan Hah? itu enggak benar, Kak. Kok nggak benar? Yesus sendiri yang mengatakan kok, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti sang bapak ini punya anak. Kalianlah itu. Itu perkataan untuk siapa itu dikatakan Yesus? Itu perkataan kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Pertanyaan saya, Siapa itu? Siapa orang yang Orang yang membunuh? ya kalian lah itu, Kristen lah itu, Kristen lah itu. Belum pada orang Farisi. Sekarang saya katakan kepada saudara, berdua kalian, apakah kalian pingin Yesus itu dibunuh? Diam. Kalian berdua dengarkan. Apakah Kristen? Iya, aku dengarkan aja. Kau ngomong aja lah kau. Apakah Kristen pingin agar Yesus itu disalib, atau orang Kristen tidak mau Yesus itu disalib? Jawab dengan jujur. Jangan jadi orang munafik. Jawab. Oke, sesuai nubuatan sudah ditetapkan oleh Tuhan ya harus. Nubuatan. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda Bagaimana dikatakan Mesias akan datang menderita dan mati itu? Ya, Oke. tapi digenapi oleh Yesus Kristus. Oke, sekarang konsep itu dari mana datangnya? Dari Yahudi? Dari sang sumber adalah Bapa. Dari Yahudi atau dari Kristen? Yang mengatakan itu dari nubuat. adalah Bapa. Kenapa? Orang Yahudi itu adalah bapaknya semua suku bangsa. Saya tanya lagi sekali, yang mengatakan bahwa itu nubuatan Yahudi atau Kristen? Ya kitab sucinya.
Yang mengatakan bahwa di dalam kitab sucinya orang Yahudi itu nubuatan untuk penyaliban Yesus itu siapa? Yahudi atau Kristen? Ya kitab suci itu bahwa Mesias akan datang menderita dan mati bangkit kembali. Itu yang mengatakan itu orang Yahudi atau Kristen? Ya pengikut Kristus lah, bagaimana tergenapi oleh Yesus Kristus apa yang Nah, sudah itu orang Yahudi atau orang Kristen? orang Yahudi. Di mana orang Yahudi melakukan Murid-muridnya. rapat Yesus untuk itu membunuh orang Yesus? Yahudi. Dengar, Pertama sekali di Yesus adalah orang Yahudi. coba kau tunjukkan di mana tertulis orang-orang Yahudi membikin pertemuan untuk membunuh Yesus untuk dosa-dosa mereka. Tunjukkan kepada saya. Meow. 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 Jadi Kristen ini penumpang gelap yang mencoba untuk mentafsirkan kitabnya Yahudi demi melancarkan agama pagan mereka. Dosa-dosa mereka dihapuskan dengan menjadikan Tuhan mereka sendiri sebagai tumbal. Mengada-ada. Saya ulang lagi. Kalau Anda membuktikan saya ngarang, saya turun. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan saya ngarang, saya tetap di sini. Tolong kau tunjukkan kepada saya ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi berkumpul untuk membunuh Yesus untuk dosa waris atau membunuh Yesus karena ada nubuatan di Perjanjian Lama. Sekarang tunjukkan di mana dalilnya. Tepuk tangan pula. Pertanyaanmu salah, pertanyaanmu itu salah soal itu. Kristen muncul belakangan menuding bahwa Yesus Kristus mati di atas salib demi untuk menggenapi perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Mana? Buktikan. Ternyata tidak ada. Berarti itu hanya dibuat-buat oleh gereja demi untuk menjual Kristus agar laku ke seluruh dunia. Mana? Buktikan. Ada. Kita ambil topik lah, Jum. Ya itu topiknya. Itu topiknya. Jangan Salib itu kutuk atau berkat. Ketuhanan nggak apa-apa. Kan Salib itu kutuk atau berkat. Ayo. Kenapa langsung mengambil kuda-kuda bertanya kau? Biar bisa kita kan ganti. tema, Kau pun biar bertanya. kan tema. Jangan nangis. Salib Kenapa kau takut itu, agamamu ditanya? salib itu, ini kan dua arah. Salib itu kan dua arah. Islam Kau ada menguasai salib. mic. Salib ada di Islam juga, di Kristen juga Iya, curi-curi salib. kasihlah kesempatan sama kawanmu Ada dua bertanya salib. sama kau juga. Maka kita ambil Jangan jalan terkecuali. tengahnya. Salib itu kutuk atau berkat. Itu temanya, silakan. Kau membahas Tuhan yang mana? Kau akan mati berdiri nanti kalau bahas Tuhan. Tuhanmu punya notnya kecil. Kalah nanti kau kalau bahas Tuhan. Bagus menuankan seperti itu, Bang Juma, daripada menuankan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang Tuhan Oke, punya Bang Juma. sekarang Tuhanmu siapa? Yesus menyebut Tuhanmu Bapa. siapa? Yesus menyebut Bapa. Yang Boleh kau Tuhankan tunjukkan? itu siapa, Bang Juma? Jawab dulu. Boleh kau tunjukkan wujud Nah, Bapa lah. itu? Bang Juma itu sering menyebut Tuhan yang kau tuhankan siapa? Tuhan saya Allah, Oke, Allah. Berarti kamu menuhankan nama. menuhankan Allah. Iya, Allah itu nama bukan? Nama Tuhan Oke, saya. berarti Anda menuhankan nama selama ini. Tuhan saya Allah. Iya, Tuhanmu Allah. Itu kan namanya kan? Ya. Tidak kawan. Tuhanmu Tidak. siapa namanya? Oke. Kutanya dulu. Jadi Tuhanmu siapa Allah namanya? itu apa? Allah itu apa? Kutanya dulu. Nama Tuhanmu siapa? Jawab dulu, jangan balik bertanya, selesaikan dulu ini. Nama Tuhanmu Yesus. Selesaikan Apakah dulu, selama Bang Juma. dengar, Jangan suka lompat pagar. dengar. Apakah kau menyembah nama Yesus atau manusia Yesus? Jawab dulu, nanti saya jawab, saya gampang itu saya jawab. Wah, udah, kamu dibawa. Namanya Kamu atau dibawa gimana? atau kamu ke gereja, colok pantat pendeta, cium tanganmu. As-sadap. Bodoh. Semua Kristen tidak ada yang pintar kalau sudah berhadapan dengan Bang Suma. Semua pura-pura bodoh dan bahlul. Di dalam Yohanes 1:18 tidak ada satu manusia pun yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Kata Yohanes 1:18. Yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu hanya Yesus.
Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Oh, Tuhan itu tidak dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Datang si Bahlul, Tuhanmu itu seperti apa? Tanya Yesus, Bapa itu wujudnya kayak mana? Apakah Bapa wujudnya manusia? Bukan. Bang, Ayo. Bang. Apa lagi nih? Aku pakai analogi Liga Inggris boleh nggak? Kalau itu Dinda Kores karena dia pecinta Liga Inggris. Saya enggak. Saya Liga Makassar kalau saya. Ini Bang. Ini kok juara ini si Mas Aha ya? Iya Bang. Iya. Kores, ya. Silakan. Wah, Dinda ya, Kores. orang bingung ini mah Gurunda. Nih, Liga Inggris nih ya kan? Ada Liga Inggris. Juara satunya itu Tuhan ya kan? Juara duanya itu Adam, juara tiganya Yesus. Nah, karena Adam makan buah itu, Adam itu terdegradasi ke divisi 2. Nah, karena Adam itu ada di divisi 2 dan Tuhan dan Yesus itu ada di divisi 1, maka Adam harus manggil mereka itu Tuhan. Nah, Agregatnya berapa nih Tuhan sama Yesus? Kan nggak mungkin satu klasemen dua-duanya juara satu kan gitu. ya jadi waktu Adam masih di Liga Inggris, Tuhan itu manggil Adam dan Yesus itu anak. Nah, begitu Adam turun ke divisi 2, Tuhan itu memanggil Adam itu hamba. Nah, agar Adam ini kembali ke Liga Inggris, maka Yesus itu harus disalib gitu loh. Cuman bedanya, Oh, curang dong, mafia sepak bola kalau gitu. nah, setelah disalib Adam itu naik lagi ke Liga Inggris. Tapi, Emang boleh dengan cara yang curang gitu naik Liga Inggris? nah, bedanya Ya. Yesus kali Kriminal, ini- anjir. yang jadi juara duanya kali ini Yesus. Ada Ya nggak bisa lah, karena kan itu kalahnya kalah disalib, bukan kalah agregat atau kalah skor gitu kan? Ya, jadi kenapa Yesus itu juara 2 bukan Adam? Karena Yesus itu sudah menjadi pertama yang bangkit gitu loh. Nggak bisa bre, itu Yesus sama Adam jadinya diskualifikasi. Soalnya kan main belakang dia, main mafia, nggak bisa. Bang Kores, ganti Ya. aja masalah ini. Yang lain aja, banyak teman Kristen di bawah ini. Masa diam dulu. Oh Mas. iya. Mana? Ya udah, ayo naik silakan. Biar lanjut lagi kita diskusi. Jangan ajak gila kita lah. Ya makanya gue nanya tadi itu Kojiro kan masa kok naik ya? Iya, masalah. Kang Dito, ini banyak yang attack akun. Kang Dito lanjut dulu moderator atau dengan Bang Handi naikkan tamu. Nanti disapa Kang Dito ya. Assalamualaikum Kang Dito. Bang Kores, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute aja dulu karena semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Berat kali Kang Dito. Berat kali nih handphone. Lanjut Kang Dito dulu. Iya. Ya Boyan, selamat malam Boyan. Itu belum duduk. Oh belum. Ada Oh kenaikan berarti ya? naikin lagi yang lain itu turun lagi tuh. Iya, terlalu banyak yang minta permintaan kawan muslim Kang Dito. Jadi berat handphone. Ini dari Alex Jerons Gurunda, masa tingginya 179. Lah Tuhan lu 145. Masa Tuhan? Tuhan lu tingginya 145 cm, bre. Masa yang kayak gitu Tuhan? Bang Ya, Kores bisa moderator Bang Kores. nggak bisa. Ini HP-nya jebot. Kan ada Kang Dito sama Bang Handi, sama yang di bawah. Aman itu? Siap. Mana rokok nih? Ya ada Yul dan Betty ya Zahra, udah lama nggak lihat nama Betty. Ada hadis Vicky juga. Izin langsung diturunkan aja kawan muslim Kang Dito ya. Kalau naik ya. Biar cepat diskusinya. Oh ini juga ada yang komen lebih banyak penonton Edis. Iya, itu kan udah maksimal banget Kristen itu nonton di Edis gitu kan. Kalau kita kan berapa ya di Indonesia 86% sibuk, pada sibuk mereka gitu. Jadi ya 5.100 di sini. Kalau 21.000 itu udah hampir semua Kristen Indonesia nonton di Edis itu. Gitu kawan. Bang Zuma 28k waktu sama Ferdinand. Udah itu aja lanjut. Oh iya. 28k itu juga masih berkurang berapa ya? masih 86% loh gitu. Ya Betty Azahra, selamat malam. Tidak ada. 1, 2, 3 di bawah dulu.
Hadis fikih, selamat malam. Tidak ada juga, ya silahkan turun. Yul, selamat malam. Mute-nya dibuka. Ya malam bang. Muslim atau Kristen? Kristen bang. Oke, mantap. Jadi menurut Yul, sesuai topik yang ada, salib itu kutukan atau sebuah anugerah atau berkat? Oh bang, saya cuma mau dengar kelasnya saja. Saya diturunkan lagi. Oh gitu. Mau masuk Islam? Enggak. Oh enggak juga. Iya bang, turunkan aja bang. Saya cuma mau nonton doang. Oh menonton. Semoga dapat pencerahan ya nonton di sini, Yul. Karena Kristen, Yul dapat apa? Dapat spesial. Silahkan duduk di atas sambil mendengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan saja gitu, Yul. Kalau kayak gitu apa-apa nggak? Oke bang. Mantap, thank you, Yul. Banyak keluarga Muslim juga, jadi saya Oh, alhamdulillah. Mantap. Nah ya, jadi kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk langsung motong terus bertanya ya, nanti kita jawab. Karena room ini spesial untuk counter edis, sehingga yang Kristen diharapkan untuk bertanya gitu.